warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Rio Mizianto dengan NIM 1953 1147. Saya merupakan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Curug. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang Al-Quran dan Hadis dalam mata kuliah materi pembelajaran Al-Quran dan Hadis di madrasah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Eka Yuniarti MPD. Di sini saya akan menjelaskan 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian Al-Quran dan Hadis, kemudian kedudukan Al-Quran dan Hadis, serta fungsi Al-Quran dan Hadis. Baik, langsung ke materi yang pertama, ya ini adalah pengertian Al-Quran. Jadi, pengertian Al-Quran ini terbagi menjadi 2. Yang pertama secara bahasa, kemudian secara istilah. Al-Quran secara bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca. Kemudian secara istilah, Al-Quran ini dimaknai dengan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir atau berturut-turut atau berangsur-angsur. Ditulis dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepada Al-Quran. Selanjutnya, kandungan hukum dalam Al-Quran. Yang pertama, mengandung unsur akidah dan keimanan. Yang kemudian syariah atau ibadah, yang terbagi menjadi 2 lagi, hukum ibadah dan hukum muamalah. Kemudian yang ketiga, akhlak dan budi pekerti. Lanjut ke pengertian hadis atau sunnah, terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama adalah secara bahasa dan kemudian secara istilah. Secara bahasa, hadis itu adalah perkataan atau ucapan. Secara istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam, yakni sebagai sumber hukum Islam yang mempunyai kedudukan berada pada satu tingkat di bawah Al-Quran yang dijadikan sandaran berikutnya. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah menjelaskan ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, kemudian memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran, kemudian menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran, dan terakhir menetapkan hukum baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.